Halo, selamat datang di channel Moneset. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan kontroversial. Apa yang sebenarnya ada di balik proyek-proyek besar Israel yang terus berjalan di tengah ketegangan politik dan keamanan yang melanda kawasan Timur Tengah. Mengapa mereka begitu percaya diri untuk meluncurkan proyek-proyek ambisius, padahal ketegangan diplomatik dan konflik militer masih terus membayangi? Mari kita telusuri bersama, karena jawabannya tidak hanya menyangkut Israel, tapi juga berpotensi mempengaruhi peta ekonomi global dan bahkan berdampak pada Indonesia. Jika kita melihat sejarah modern Israel, strategi membangun proyek besar di tengah situasi yang tidak stabil bukanlah hal baru. Sejak berdirinya pada tahun 1948, negara ini sudah berkali-kali menghadapi perang, embargo ekonomi, hingga isolasi diplomatik. Namun, justru dalam kondisi sulit itulah, mereka mengembangkan infrastruktur, teknologi militer, dan sistem pertanian canggih. Pola ini terus berulang hingga sekarang. Tekanan eksternal justru dijadikan pendorong untuk memperkuat fondasi negara. Prinsip inilah yang menjadi landasan dari proyek-proyek besar yang mereka jalankan saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel mengumumkan dan menjalankan sejumlah proyek besar di berbagai sektor, mulai dari energi, infrastruktur, hingga teknologi tinggi. Misalnya, proyek pengembangan jaringan pipa gas alam raksasa yang menghubungkan ladang gas di Mediterania ke pasar Eropa. Pembangunan kawasan teknologi terpadu yang disebut Silicon Valley 2.0 hingga rencana memperluas jalur kereta cepat yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama mereka ke perbatasan. Semua ini dilakukan di saat Israel sedang menghadapi tekanan diplomatik, aksi protes internasional, dan bahkan ancaman keamanan yang nyata. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap jalan terus? Jawaban pertama ada pada faktor ekonomi. Israel memahami bahwa ketahanan ekonomi adalah salah satu kunci untuk bertahan di tengah tekanan politik. Dengan membangun proyek energi seperti pipa gas ke Eropa, mereka tidak hanya menambah pemasukan negara, tapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Eropa yang saat ini tengah mencari alternatif pasokan energi pasca ketegangan dengan Rusia, melihat Israel sebagai salah satu opsi strategis. Dengan kata lain, setiap meter pipa gas yang dibangun adalah investasi bukan hanya dalam dolar, tapi juga dalam pengaruh politik. Bahkan, para analis energi memperkirakan bahwa jika proyek pipa ini berjalan sesuai rencana, Israel dapat mengamankan kontrak miliaran dolar per tahun, sekaligus mengubah dirinya menjadi salah satu pemasok energi penting bagi kawasan Eropa Selatan. Faktor kedua adalah teknologi. Israel sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat inovasi teknologi dunia dengan ekosistem startup yang sangat kuat. Proyek Silicon Valley 2.0 misalnya dirancang untuk memperluas kapasitas riset dan pengembangan di bidang kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga teknologi pertahanan. Dengan memperkuat sektor teknologi, Israel memastikan bahwa mereka memiliki keunggulan kompetitif yang sulit disaingi. Lebih dari itu, teknologi yang mereka hasilkan seringkali menjadi komoditas strategis yang diincar negara lain, sehingga memperkuat posisi tawar mereka di arena diplomasi. Perlu diingat, beberapa teknologi keamanan siber dan drone yang digunakan di banyak negara saat ini berasal dari perusahaan-perusahaan Israel. Dengan kata lainnya, mereka menjual bukan hanya barang, tapi juga pengaruh strategi. Selain itu, proyek infrastruktur seperti jalur kereta cepat juga memiliki makna strategis. Bukan hanya memudahkan distribusi barang dan mobilitas warga, tetapi juga mempersiapkan sistem logistik yang efisien untuk menghadapi potensi blokade atau gangguan perdagangan di masa depan. Infrastruktur ini juga memungkinkan integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan negara-negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Jalur kereta ini dirancang tidak hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan transportasi regional yang dapat memperkuat perdagangan lintas negara di Timur Tengah. Namun, semua ambisi ini tidak datang tanpa risiko.
Ketegangan politik di kawasan Timur Tengah membuat proyek-proyek ini sangat rentan terhadap gangguan. Ancaman serangan militer, sabotage, atau boikot internasional bisa setiap saat menggagalkan rencana besar ini, bahkan dari sisi domestik. Ada tantangan politik internal yang bisa mempengaruhi pendanaan dan dukungan publik terhadap proyek-proyek tersebut. Pemerintah Israel harus pintar menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan pengelolaan risiko keamanan. Disinilah kita melihat perhitungan strategis Israel. Mereka tampaknya menerapkan prinsip menyerang sambil bertahan dalam konteks ekonomi. Dengan membangun proyek-proyek besar di tengah tekanan, mereka mengirimkan sinyal ke dunia bahwa mereka tidak akan goyah. Sinyal ini penting, terutama bagi investor internasional yang menilai stabilitas suatu negara bukan hanya dari situasi politiknya, tapi juga dari kemampuannya mengeksekusi rencana besar meskipun di bawah tekanan. Bagi investor, konsistensi dan keberanian seperti ini sering dianggap sebagai tanda bahwa pemerintah memiliki kendali dan visi jangka panjang. Dari perspektif geopolitik, proyek-proyek besar ini juga berfungsi sebagai alat diplomasi. Pipa gas, misalnya, tidak hanya mengalirkan energi, tapi juga mengalirkan kepentingan bersama. Negara-negara yang menerima pasokan energi dari Israel akan memiliki alasan tambahan untuk menjaga hubungan baik. Bahkan jika secara politik mereka tidak selalu sejalan. Dengan kata lain, Israel sedang membangun jaring pengaruh yang sulit diputus hanya melalui tekanan diplomatik. Inilah yang membuat proyek-proyek mereka bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga instrumen kekuatan lunak. Bagi Indonesia, yang secara historis konsisten mendukung Palestina, perkembangan ini menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, Indonesia tentu ingin tetap teguh pada sikap politiknya. Di sisi lain, dalam dunia yang saling terhubung secara ekonomi, sulit untuk menghindari dampak tidak langsung dari proyek-proyek besar seperti ini. Misalnya, jika harga gas dunia berubah karena pasokan dari Israel meningkat, Indonesia bisa merasakan dampaknya, baik dari sisi harga energi maupun pola perdagangan. Bahkan, meskipun tidak terlibat langsung, sektor industri Indonesia bisa terpengaruh oleh dinamika rantai pasok global yang berubah akibat kebijakan energi Israel. Lalu, bagaimana jika semua proyek ini berhasil? Jika proyek-proyek besar Israel sukses, dampaknya akan sangat signifikan. Israel bisa mengukuhkan dirinya sebagai pusat teknologi dan energi di Timur Tengah, menyaingi pusat-pusat ekonomi seperti Dubai atau Doha. Pemasukan dari ekspor gas dan teknologi akan memperkuat cadangan devisa mereka, memberi ruang fiskal yang besar untuk belanja pertahanan maupun pembangunan sosial. Lebih jauh lagi, ketergantungan negara lain pada energi atau teknologi Israel bisa mengubah posisi tawar mereka di panggung internasional. Bahkan negara-negara yang saat ini kritis terhadap kebijakan Israel mungkin akan lebih kompromistis demi menjaga hubungan ekonomi. Namun, jika proyek-proyek ini gagal karena faktor keamanan, tekanan politik, atau persaingan regional, dampaknya bisa berbalik. Kerugian investasi miliaran dolar akan menggerus kepercayaan investor, memicu pelarian modal, dan membuat Israel rentan terhadap guncangan ekonomi. Kegagalan ini juga akan mengurangi pengaruh mereka di kawasan, membuka peluang bagi pesaing seperti Turki, Qatar, atau bahkan Iran untuk mengisi kekosongan perar. Artinya, taruhan mereka sangat besar bisa menjadi lompatan raksasa atau justru batu sandungan yang memperlambat laju pembangunan. Dari sini, kita juga bisa mengambil pelajaran penting untuk Indonesia. Setiap proyek besar, apalagi yang melibatkan investasi besar dan kepentingan strategis, harus disertai rencana mitigasi risiko yang matang. Indonesia saat ini tengah menggarap proyek-proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara, pengembangan energi baru terbarukan, dan infrastruktur transportasi masif. Tantangan kita mungkin berbeda, tapi prinsipnya sama. Bagaimana memastikan proyek tetap berjalan meskipun menghadapi tekanan eksternal, menjaga kepercayaan investor, dan memastikan manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Belajar dari kasus Israel,
kita bisa melihat bahwa keberhasilan proyek besar bukan hanya soal pendanaan dan desain, tetapi juga soal membangun citra stabil di mata dunia. Pada akhirnya, proyek-proyek besar Israel di tengah ketegangan adalah cerminan dari strategi bertahan hidup yang agresif. Mereka tidak hanya membangun ekonomi, tapi juga membangun perisai politik melalui kekuatan ekonomi. Bagi mereka, setiap kilometer pipa gas, setiap gedung pusat riset, dan setiap jalur kereta cepat bukan hanya soal pembangunan, tapi juga soal keberlangsungan negara. Suka atau tidak suka, strategi ini telah memberi mereka pijakan kuat di tengah badai politik. Bagi kita yang mengamati dari jauh, kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia modern, kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh militernya, tapi juga oleh seberapa pintar mereka memanfaatkan ekonomi sebagai alat pertahanan dan pengaruh. Pertanyaannya, apakah strategi ini akan membawa Israel pada kestabilan jangka panjang, atau justru menjerumuskan mereka ke risiko yang lebih besar? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Monesin. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan analisis terbaru kami tentang isu-isu ekonomi global dan nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.